Nah, ini ada contoh beberapa bangunan yang mengalami kegagalan ketika terjadi gempa. Nah, bagusnya adalah ini bisa jadi bahan pembelajaran untuk semuanya supaya tidak terulang lagi di masa yang akan datang ya. Nah, ini contoh kegagalan struktur karena tidak jelas dia penerapan pada desain filosofinya gitu. Kan ada beberapa macam desain filosofi yang harus dianut ya ketika mendesain. Di antaranya ada strong column big beam. Itu maksudnya kolomnya itu kuat, beamnya itu lemah, baloknya lemah. Jadi kolomnya didesain lebih kuat daripada baloknya. Seperti itu. Nah, ini kalau dilihat di sini, ini bisa dilihat ya. Ini kan platnya besar-besar, tebal-tebal ya. Sedangkan kolomnya kan kecil-kecil ini. Jadi ini tampak sekali di sini dan runtuhnya itu lembaran plat gitu, runtuh bersama numpuk ini, dek 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 gitu. Dan kolomnya hilang. Jadi ini sepertinya adalah karena kolomnya tidak memenuhi strong column big beam seperti itu contohnya. Ini juga mirip dengan yang tadi, ini bentuknya sandwich ya. Kegagalannya platnya bertumpuk gitu. Jadi kolomnya hilang. Ini lagi sama, jadi bisa kita lihat pola-polanya. Nah, kalau yang ini bisa kita perhatikan ya, dia seperti runtuh ke samping. Tapi bagian sambungannya, bagian joinnya ini bersih nih. Lepas semua, jadi bagian joinnya lepas semua. Nah, ini nanti akan dipelajari di perancangan gedung. Lebih detail akan dipelajari di situ. Jadi tidak hanya merencanakan tulangan yang ada di penampang saja, tetapi juga kita harus memperhatikan bagian sambungan ini gitu. Nah, ini jelas sekali ya kelihatan ini contoh dari kegagalan yang tipe sandwich gitu kan, dia numpuk. Ini juga sama. Nah, ini kegagalan karena tidak cocok memilih sway mechanism. Jadi nanti ada, kalau adik-adik sudah menempuh di perancangan gedung atau mungkin di beton 2 ya, nanti akan dibahas terkait sway mechanism ini apa gitu. Nah, nanti saja gitu. Intinya seperti ya bangunan itu didesain mau se-fleksibel apa, sedaktil apa gitu. Ada level-levelnya. Nah, kalau itu tidak cocok dengan desain yang diterapkan, nanti akibatnya ya seperti ini, bisa overload gitu. Nah, ini yang tadi ya, contoh. Nah, ini ada kegagalan tipe lain lagi. Ini kegagalan karena strong beam weak column. Jadi beamnya kuat sekali, kolomnya tidak kuat. Ini terlihat ya di sini ya, cukup jelas. Ini contoh yang bagus ini untuk jadikan contoh. Jadi beamnya masih utuh, tidak retak, bahkan tidak retak. Tapi kolomnya tidak kuat, dia tidak mampu. Ini juga, ini dari dekat, ini dari jauh, ternyata kolom di depannya pun sama ya. Nah, ini contoh kegagalan karena kualitas materialnya. Jadi kalau dilihat, dia hancur. Jadi runtuhnya bukan karena antar elemen struktur terlepas, tetapi karena rontok gitu. Rontoknya dari masing-masing material ini dia hancur gitu, nggak kuat. Jadi FC-nya dia dipasang lebih kecil daripada desain. Efeknya seperti ini. Jadi setiap item yang ada di perancangan ya, ada FC, ada FY, ada B, ada H, ada D, dan lain sebagainya itu harus diperhatikan betul. Jadi ketika pelaksanaan ya itu harus sesuai dengan ketika pelaksanaan harus sesuai dengan yang sudah dilakukan di perancangan gitu. Nah, ini efek gagalan dari short element effect. Gagalannya jenisnya geser ya, jadi bentuknya serong gitu, serong atau silang lah nanti. Nah, ini contoh yang silang ini. Gagalan-gagalan seperti ini. Kemudian damage due to soft story effect. Nah, ini soft story ini maksudnya ada bagian lantai yang lemah. Dia lebih lemah daripada yang lain gitu. Contohnya ini. Dia di lantai 1. Tapi lantai 1 tidak ada dindingnya. Lantai 2 ke atas ada dindingnya full semua. Sedangkan ukuran kolomnya cenderung sama dari lantai 1 ke bawah. Lantai 1 ke atas cenderung sama ukuran kolomnya, tetapi yang di atas dia lebih kaku karena ada dindingnya. Nah, yang di bawah ini jadi lunak. Kalau dia lunak, berarti kan dia... Nah, ini contohnya seperti ini nih. Bangunannya ini, kemudian soft story-nya ada di lantai 2,
ada gempa ke sana ya. Nah, ini yang sini kan yang gagal. Yang lain masih tetap tegak berdiri, tapi yang bagian soft story ini dia yang miring gitu. Nah, efeknya seperti itu nanti. Nah, ini contoh soft story juga. Jadi bagian atas full dinding, yang bagian bawah kolom saja, hancur seperti ini ya. Ini contoh-contoh. Ini juga, ini juga, ini juga. Kemudian damage due to elemen buckling. Nah, elemen buckling ini kebanyakan terjadi pada baja. Ini karena tekan. Jadi karena ada, kalau pada bangunan yang dengan bracing ya, bracing ini kan kadang menerima tarik, kadang menerima tekan. Nah, pas menerima tekan ini dia terjadi buckling. Ini juga pada pilar, sama juga karena tekan dan momen. Kemudian kerusakan karena penulangan geser yang tidak semestinya. Nah, penulangan geser ini sengkang maksudnya. Ini kalau diperhatikan di sini sengkangnya lepas ya, dia ikatannya. Makanya kalau diperhatikan pada gambar-gambar penampang itu sengkang itu harus ngait. Jadi ada tulangan, jadi yang ini tulangan utama, sengkang yang ke sini harus ke sini, yang dari atas harus ke sini gitu. Jadi tidak bisa hanya ditekuk 90 derajat seperti ini, efeknya nanti akan seperti ini kalau gempa, lepas dia. Nah, ini karena jumlah tulangan geser sengkangnya tidak cukup. Ini bisa dilihat ya, tulangan utamanya sebesar apa, tulangan gesernya atau sengkangnya sebesar apa, dan jaraknya sejauh apa. Ini dilihat sekilas kan sudah, tidak perlu dihitung. Ini kan dilihat sekilas juga udah kelihatan gitu. Ini tidak memenuhi persyaratan. Nah, ini juga sama. Ini terlalu kecil ya tulangan sengkangnya. Efeknya dia akan pecah gitu, karena tidak ada yang mengikat. Nah, ini karena tumbukan antar bangunan. Jadi ada kalanya bangunan itu dibuat misalnya satu gedung, tapi harusnya secara arsitektural tampaknya satu gedung, tapi secara struktural dia dibikin sebagai dua struktur yang berdekatan gitu. Atau memang itu adalah gedung yang terpisah, jadi terpisah jarak tertentu. Ketika gempa kan goyang. Nah, kalau goyangannya tidak bareng, yang sini sudah ke sini, yang sini baru ke sini. Nah, terjadi pounding atau tubrukan. Jadinya seperti ini. Ini contoh lain lagi, jadi tingginya tidak sama. Kalau tingginya tidak sama, maka jelas goyangannya pun tidak akan sama. Jadi yang satu baru ke sini, yang satu ini lebih pendek periodenya ya. Jadi dia lebih cepat baliknya. Nah, yang ini baru duk. Nah, kayak gitu. Ini karena sambungan, gagal sambungan, beam column join. Ini juga. Nah, ini bisa dilihat ya. Yang bagian kolom dan balok dia cenderung masih terbungkus dengan baik, tapi yang bagian sambungan dia tidak kuat untuk menahan desakan dari balok yang ini. Ini sama, bagian sambungan tidak cukup sengkangnya. Nah, ini kegagalan pada sambungan tetapi karena menggunakan tulangan polos. Tulangan sebesar ini seharusnya dia sudah memakai deform. Nah, ini masih pakai polos. Ini kegagalan pada sambungan juga, tetapi pada soft column ya, dia terlepas. Ini kegagalan sambungan, soft column. Ini sambungan juga. Ini contoh juga pada sambungan. Nah, ini ekstrim nih. Ini terlepas ya, ini kolomnya ya. Ini kolom dan baloknya terlepas semua, jadi menggantung semua ini. Nah, ini ekstrim juga. Ini kegagalan karena kekuatan struktur yang, ya kalau ini sebenarnya bisa dilihat dia gagal seluruhnya ya. Agak ke belakang gitu loh. Rubuh semua sebenarnya ini gagalnya. Bagian bawah.